Saudara dikasih Tuhan, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali hari ini. Saya akan khusus membahas tentang mengadopsi anak bagi orang Kristen milenial. Bagaimana kira-kira orang Kristen milenial menanggapi pengadopsian anak atau pengangkatan anak dalam keluarga? Nah, saudara, saya akan langsung saja bicara tentang beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai keluarga, sebagai pasangan. Nah, pertama saudara, saya mau menyarankan kita, mau mengingatkan setiap pasangan-pasangan yang ada, belajarlah menerima keadaan pasangan Anda. Anak adalah memang berkat dari Tuhan, sehingga kalau Anda diberkati Tuhan dengan anak, bersyukurlah. Namun sebaliknya, saya mau sampaikan juga kepada saudara, jikalau Anda belum dipercayakan Tuhan dengan anak, dengan momongan, bersyukur jugalah. Belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, kata firman Tuhan, karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Nah, saudara, jikalau Anda menemukan bahwa sebelum saudara menikah, nah ternyata Anda tidak produktif atau pasangan saudara tidak produktif, maka hal ini sebaiknya dibicarakan sebelum saudara masuk dalam jenjang pernikahan. Jangan sampai pasangan saudara merasa Anda sedang menjebak dia dengan keadaan Anda. Itu sebabnya saya menyarankan pasangan muda yang belum menikah sebaiknya melakukan tes pra-marriage atau pra-pernikahan. Ya, ada tes kesehatan zaman sekarang. Saudara bisa pergi ke tempat-tempat di mana Anda bisa memeriksa ini. Anda bisa memeriksa penyakit, Anda bisa memeriksa gejala-gejala lain, bahkan juga kesuburan pasangan Anda bisa cek di situ. Dan kalau Anda sudah melewati ini, Anda bisa masuk dalam langkah berikutnya. Kalau pasangan Anda memang diberikan Tuhan untuk saudara, maka dia akan belajar menerima keadaan saudara. Walaupun saudara punya penyakit, walaupun saudara punya masalah, walaupun saudara mungkin tidak bisa mengandung, tapi kalau pasangan saudara tidak bisa menerima keadaan itu, ada baiknya hubungan tersebut diakhiri sebelum Anda memasuki pernikahan dalam jenjang yang lebih dalam lagi. Karena kalau Anda lanjutkan, ini akan menyakiti dan kemudian merusak pernikahan Anda sampai ke depan nantinya. Nah, bagaimana kalau kemandulan pasangan Anda ini baru diketahui setelah saudara menikah? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda tidak punya pilihan selain hidup dalam keadaan tersebut. Saudara, firman Tuhan mengatakan perceraian bukan jawaban bagi orang-orang yang tidak punya keturunan. Dasar firman Tuhan untuk perceraian satu-satunya adalah perzinahan berat. Jadi itu pun bukan perselingkuhan, bukan perzinahan yang biasa, saudara, tapi perzinahan berat yang mengarah kepada kelakuan seksual yang menyimpang atau orientasi seksualnya yang menyimpang, sehingga saudara, kemandulan bukanlah dasar perceraian dalam kekristenan. Anda harus mengerti ini. Loh, kemudian apakah poligami menjadi solusi? Daud punya istri banyak, Abraham punya istri banyak, Salomo punya istri bahkan sampai gundik 1000-an, kata firman Tuhan. Saudara, Anda tidak dapat mengambil dasar firman Tuhan dari orang-orang ini. Karena apa? Orang-orang ini melakukan apa yang mereka buat tanpa disetujui Tuhan. Bukan Tuhan yang memerintahkan kepada mereka untuk mengambil istri. Nah, karena mereka masing-masing sudah punya istri, saudara. Jadi poligami dalam kekristenan tidak jadi solusi, bahkan tidak bisa, saudara. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, barang siapa yang melihat wanita atau pria lain dengan nafsu, maka dia sudah berzina dengan orang tersebut di dalam hatinya. Sehingga saya sampaikan kepada kita, poligami juga tidak menjadi solusi untuk orang yang mau punya anak. Lalu bagaimana? Terus berusaha? Ya, bagi sebagian orang, mereka rela berusaha bahkan sampai habis-habisan. Saya tahu ada pasangan yang habis uang ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk memperoleh keturunan. Tapi akhirnya mereka juga tidak berhasil. Nah, adakah solusi yang lain? Ada. Mungkin ada bayi tabung dan berbagai usaha medis lainnya. Sampai memang pilihan lain, pilihan terakhir mungkin adalah mengadopsi anak.
Nah, apakah mengadopsi anak menjawab semua masalah? Saya mau saudara memperhatikan ini dari kacamata yang sangat dinamis, sehingga Anda mengerti yang saya sampaikan ini bukan untuk membuat Anda merasa bersalah, namun saya ingin Anda belajar untuk melihat dari perspektif yang lain, saudara, perspektif firman Tuhan dan juga perspektif zaman, ya, pandangan dengan keadaan zaman yang sedang kita tinggal saat ini. Saat ini kita mau bahas tentang untung ruginya dulu. Hal-hal apa yang harus Anda perhatikan dalam mengadopsi anak? Nah, saudara, pikirkan ini sebelum Anda mengambil langkah mengadopsi tersebut. Pilihan mengadopsi bagaimana yang sebaiknya Anda ambil. Oke? Nah, tulisan ini saya lakukan berdasarkan survei, ya mungkin bukan survei ya, tapi pengalaman konseling dan curhatan sebagian orang kepada saya. Ada juga yang saya lihat dari literatur online dan sebagainya. Langkah-langkah apa yang harus diambil dalam mengadopsi anak? Ya, saudara, kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah apa motivasi saudara dalam mengadopsi anak? Nah, di Indonesia kita cenderung mendengar orang yang mau mengadopsi anak mengatakan kita pancing gitu. Jadi dia angkat anak untuk memancing supaya anak sendiri atau anak kandungnya bisa lahir, bisa ada. Nah, saudara, kalau Anda mengadopsi anak sekedar untuk pancingan, jangan lakukan itu. Karena apa? Karena Anda akan menambah luka batin sang anak. Ini yang pertama. Pada waktu anak tersebut bertumbuh besar dan kemudian saudara punya anak lagi, anak kandung, anak angkat Anda ini akan merasa kecewa sekali karena ternyata dia diambil hanya untuk pancingan gitu. Nah, saudara, yang itu sebab saya katakan jangan mengadopsi hanya untuk memancing supaya Anda punya keturunan. Anda akan kecewa pada waktu anak yang Anda damba-dambakan tidak kunjung hadir dalam kehidupan saudara. Ini juga masalah kedua. Ya, mungkin saudara atau pasangan Anda akan kecewa dan kepahitan, saudara. Pasangan yang tidak siap akan kepahitan dan bahkan bisa menimbulkan penyakit, saudara. Saudara, banyak penyakit yang muncul dari kepahitan ini. Itu sebabnya berhati-hatilah. Jangan memancing, jangan mengadopsi anak hanya untuk sekedar memancing supaya Anda punya anak kandung, saudara. Wah, ini berbahaya sekali. Jangan sampai Anda sendiri terluka dengan itu. Lalu kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan suami, menyalahkan istri, atau pihak lain yang memang Anda selidiki punya masalah dalam hal kesuburan itu. Ya, jadi yang kedua, motivasi dalam mengadopsi anak, kadang-kadang ada orang mengadopsi anak hanya supaya dianggap berjiwa sosial. Ini juga tidak baik, saudara. Sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, kalau motivasi Anda hanya untuk dianggap bahwa saudara ini berjiwa sosial, maka Anda salah. Bukan ini tujuan orang mengadopsi anak. Anda mengadopsi anak kalau sekedar untuk melanjutkan marga saudara atau sekedar penerus keturunan Anda, itu juga salah, saudara. Ya, jadi Anda tidak bisa mengadopsi anak dengan tujuan yang sangat egois seperti itu. Karena bagaimanapun juga anak yang Anda adopsi adalah anak orang lain. Ya, anak yang memang berasal dari keturunan yang lain. Tidak mungkin Anda masukkan dalam keturunan Anda. Ya, namanya juga sudah anak angkat, anak adopsi. Anda harus mengakui dia anak siapa, dia keturunan siapa. Jadi motivasi dalam mengadopsi anak hanya supaya ada penerus marga atau keturunan itu juga tidak baik, saudara, tidak benar sebenarnya. Jadi yang keempat, ada juga orang yang motivasinya agar anak-anak yang tidak mendapat perhatian orang tua bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau motivasi Anda seperti ini, maka saya boleh katakan lanjutkanlah. Sebagai hamba Tuhan, saya katakan itu motivasi yang sangat baik. Nah, apa yang berikutnya harus kita perhatikan? Kalau Anda siap untuk mengadopsi anak, perhatikan yang kedua. Yang harus Anda perhatikan adalah asal-usul anak yang diadopsi tersebut. Ini sangat penting.
Kalau Anda mengadopsi anak sejak dari bayi, maka Anda harus lihat siapa orang tuanya. Dari keturunan bagaimana atau dari masalah yang bagaimana anak ini lahir. Karena kalau satu hari anak ini besar, Anda harus mengerti ada tabiat-tabiat tertentu yang mungkin akan terbawa dalam genetikanya. Nah, sehingga saudara mengerti pohon keluarga anak ini dengan baik, supaya Anda mengerti juga bagaimana menangani masalah itu satu hari nanti. Nah, nanti ini berkaitan dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, perhatikan juga budaya Anda. Ada suku-suku tertentu yang mengizinkan anaknya menikah dengan bagian tertentu dari keluarga besar. Sehingga misalnya contoh dalam tradisi kami, tradisi India Tamil, anak saya boleh menikah dengan anak dari adik perempuan saya. Ya, tentunya dengan memperhatikan usia dan lain-lainnya. Nah, saudara, dalam kasus ini mengadopsi anak harusnya dilakukan berdasarkan budaya tersebut. Jadi kalau saya mengadopsi anak dalam konteks budaya saya, sebaiknya saya tidak mengangkat anak dari adik perempuan saya dan mengharapkan anak tersebut menjadi anak saya dengan mengganti asal usulnya di akta kelahiran. Karena misalnya kalau satu hari mereka ketemu dan mereka merasa berjodoh, saudara, ini adalah kesalahan paling fatal karena bisa saja akhirnya mereka berpikir mereka adalah tempat untuk menikahnya dan mereka diam-diam melakukan pendekatan, maka Anda tidak bisa, Anda mau tidak mau harus membukakan semuanya di situ. Ini akan menjadi masalah pada waktu mereka dewasa. Itu sebabnya dalam kasus seperti ini, apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa mengadopsi anak tersebut tanpa membawa anak itu tinggal di rumah saudara atau mengubah status anak tersebut. Ini sangat penting, saudara. Ya. Sehingga kalau saya mau katakan begini, Anda bisa mengadopsi anak tanpa membawa dia tinggal di rumah saudara. Dan bahkan saya bilang itu jauh lebih baik. Kenapa, saudara? Mengadopsi anak tidak harus tinggal serumah dengan anak tersebut. Karena anak itu akan tetap menjadi anak angkat bagi saudara. Dan Anda akan tetap menjadi orang tua angkat bagi dia. Anda suka atau tidak suka, ini faktanya. Ya, jadi yang ketiga, jikalau Anda coba menutup-nutupin statusnya, suatu hari status ini akan terbongkar juga. Mungkin dari Anda atau mungkin dari orang lain yang mengenal dia. Dan akan lebih menyakitkan lagi kalau si anak mengetahui itu dari orang lain dan bukan dari saudara sendiri. Ya, itu sebabnya, saudara, saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengadopsi anak tidak harus dari bayi. Anda bisa mengadopsi anak-anak yang sudah remaja. Bagaimana caranya? Ya, saudara, mungkin Anda bisa kunjungi di panti asuhan, lihat anak-anak panti asuhan yang tidak punya orang tua lagi. Kemudian Anda bisa mengadopsi satu anak ini. Kalau memang kemampuan Anda misalnya satu orang anak, sekolahkan anak tersebut, kunjungi dia seminggu sekali, seminggu dua kali, atau setiap hari kalau Anda mau, terserah Anda. Lalu kemudian ajak jalan-jalan bersama anak-anak Anda yang lainnya. Nah, kalau dia anak panti asuhan, Anda kemudian mau bawa dia ke rumah Anda, saudara bayangkan, bukankah ini akan membuat luka batin yang baru? Dia tadinya tidak diperhatikan di rumahnya, lalu kemudian dia dibawa ke panti asuhan. Di sini aja sudah ada luka yang cukup berat sebenarnya. Lalu kemudian di panti asuhan dia sudah punya teman-teman yang senasib dengan dia. Lalu kemudian Anda datang, Anda membawa dia pulang ke rumah Anda membuat perasaannya seperti terluka lagi. Karena dia akan merasa, loh kok aku dipisahkan lagi? Dulu dipisahkan dari keluarga, sekarang dipisahkan dari teman-teman yang senasib denganku. Saudara, mari jangan cuma pikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah orang lain. Pikirkanlah anak-anak yang Anda adopsi itu juga. Yang berikutnya, tunjukkan kasih Tuhan kepada anak angkat Anda. Sehingga dia tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang mengasihi dia. Itu sebabnya saya katakan kasih itu tidak harus memiliki. Anda bisa mengadopsi anak tanpa harus membawa dia tinggal di rumah Anda. Cuma memang saya katakan kalau saudara tidak punya kasih, ini tidak bisa dilakukan. Apa enaknya, apa untungnya mengadopsi anak orang? Biarkan dia tinggal di rumah orang, lalu kemudian sekolahkan dia, didik dia, sampai dia berhasil, lalu kemudian dia bukan anakku, untuk apa? Inilah egoisme manusia, saudara. Kadang-kadang di sini masalah kita.
Ya, itu sebabnya saya bilang tunjukkan aja kasih Tuhan supaya dia tahu bahwa ternyata Tuhan peduli dengan aku. Walaupun aku tidak punya orang tua, Tuhan bisa berikan orang tua angkat yang begitu baik kepadaku. Saudara, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 berkata begini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya coba jelaskan ayat ini, ya. Yang dikatakan mengunjungi yatim piatu bukan mengunjungi panti asuhan, tapi anak-anak yatim, ya, orang-orang yang Anda tahu tidak punya orang tua lagi. Jadi firman Tuhan katakan begini, ibadah atau agama yang bersih, agama yang halal, agama yang murni, tidak tercemar, tidak bercacat adalah agama atau ibadah yang melawat, ya. Melawat atau memilih orfanos, begitu dalam terjemahan aslinya. Jadi Anda melihat ada anak-anak tertentu yang mungkin ditinggal orang tuanya tidak ada lagi, Anda melihat dia, Anda mulai memperhatikan dia, Anda pilih dia dari sekian banyak orang, Anda pilih salah satu mereka, misalnya Anda mengadopsi anak itu, ya. Jadi saudara, firman Tuhan katakan ini yang dimaksud dengan ibadah sejati, ya. Anda melawat dia, Anda memperhatikan dia, Anda menyekolahkan dia, memberkati dia dan sebagainya. Jadi dua hal, yatim piatu dan janda-janda dalam penderitaan mereka. Janda-janda bagaimana? Yang mematuhi, yang menaruh perhatian terhadap hukum-hukumnya Tuhan, yang mengawasi dirinya, yang menawan, menyimpan, mempertahankan dan memelihara dirinya supaya tidak dicemarkan dunia. Ini konteks jandanya seperti ini, ya saudara, beda dengan yang lain. Jadi dalam hal janda-janda ini, ya, yang dimaksud bukan sembarangan janda, bukan janda-janda muda. Kalau dia janda muda, Anda bisa mengadopsi anaknya tanpa mengadopsi jandanya. Saudara mengerti maksud saya, ya? Ada orang yang kebablasan dalam hal ini. Ya, dalam hal janda ini, maka firman Tuhan bilang, ya, janda yang memelihara dirinya supaya tidak dicemarkan dunia. Dalam hal ini bukan cuma jandanya, saya yakin keduanya, orang yang mendukung janda ini dan si janda, para janda ini juga harus memelihara diri, ya. Orang yang membantu tersebut memelihara tapi tidak menikahi janda tersebut, ya. Ini konsep Alkitab, berbeda dengan yang lain. Bukan memelihara dalam arti menikahi dia. Jadi Anda bisa mengadopsi anaknya, Anda bisa memberi makan, Anda bisa memberikan mungkin kebutuhan anak tersebut tanpa harus bawa dia ke rumah Anda. Dan kalau memang janda tersebut masih muda, dia harus bekerja, kata firman Tuhan. Dia harus bekerja. Ya, dalam firman Tuhan disebutkan gini. Dalam 1 Timotius 5 ayat 3, bagaimana kriteria janda dalam Alkitab? Ya, janda yang benar-benar janda dalam firman Tuhan, yang tidak punya anak cucu lagi, ini yang diperhatikan. Karena kalau dia punya anak cucunya itu yang harus pertama belajar berbakti, kata firman Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 3 dan 4. Berbakti kepada orang tuanya ini, ya, berbakti kepada keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 5 katakan, janda yang benar-benar janda itu bagaimana? Yang ditinggalkan seorang diri oleh suaminya, artinya suaminya meninggal, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Oke? Jadi kalau janda ini justru menunjukkan gejala-gejala lain, saudara, mungkin Anda harus berpikir ulang, saudara, ya. Ada orang yang punya anak tapi tidak mau mengurus anaknya, ini juga salah, saudara, ya. Firman Tuhan katakan janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ya sudah mati selagi hidup. Sehingga kalau ada di antara saudara yang menonton ini, Anda adalah seorang janda dan Anda masih muda, dan firman Tuhan katakan kalau Anda hidup berlebih-lebihan, Anda hidup mewah, Anda sudah mati selagi hidup. Karena apa? Anda tidak memberikan kesempatan kepada roh Tuhan untuk bekerja dalam hidup Anda, menyucikan Anda, mempersiapkan diri Anda sebagai orang-orang yang benar-benar. Maka firman Tuhan bilang, kalau ada yang masih muda dan suaminya meninggal, silakan menikah lagi supaya anak-anaknya tidak terlantar juga, atau supaya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Oke? Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, dianggap orang murtad. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau ada orang Kristen
yang punya orang tua, tapi dia tidak mau jaga orang tuanya, tidak mau beri makan orang tuanya, tidak mau perhatian dengan orang tuanya, lebih baik Anda tidak Kristen. Itu kata firman Tuhan. Anda sudah dianggap murtad, Anda dianggap orang yang tidak memperdulikan firman Tuhan, dan lebih buruk dari orang kafir, lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Yesus. Ya, karena itu dikatakan yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari umur 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, dan sebagainya. Jadi ini kriteria yang bisa saudara lihat sebagai ibadah yang sejati, kata firman Tuhan. Nah, kita masuk lagi dalam mengadopsi anak. Jadi kalau Anda ingin mengadopsi anak, yang berikutnya, yang ketujuh, kalau Anda belum siap secara keuangan dan moral, jangan lakukan itu. Jangan mengadopsi kalau Anda belum mampu secara keuangan dan moral. Kenapa? Karena hanya akan membebani dan menyusahkan anak dan diri Anda sendiri. Saya tahu ada orang mengadopsi anak supaya apa? Anak itu disuruh kerja, saudara, untuk dia. Mungkin dia nggak punya pembantu di rumahnya, anak itu diadopsi supaya jadi pembantu dalam rumahnya. Anda salah, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Karena Anda sedang membuat anak itu kehilangan masa kanak-kanaknya. Jangan lakukan itu, saudara. Ya, jangan membebani dan menyusahkan anak itu dengan cara Anda yang tidak benar itu. Karena kalau Anda tidak mampu secara keuangan, dia nggak bisa menikmati masa kanak-kanaknya. Dan kalau Anda belum mampu secara moral juga, Anda nggak bisa terima ini. Anda akan bilang, syukur kamu ku ambil dari kubangan. Nah, masa kerja aja nggak bisa di rumah. Pasti mental seperti itu yang ada pada Anda. Ya, yang kemudian kenapa jangan mengadopsi kalau belum mampu secara keuangan dan moral? Karena ini hanya akan membuat tekanan baru dalam pasangan Anda yang tidak siap, dan si anak juga akan jadi bulan-bulanan pasangan Anda, bahkan minggu-mingguan pasangan Anda, bisa-bisa hari-harian pasangan Anda. Saudara mengerti maksud saya? Mungkin di rumah, di hadapan saudara dia baik dengan anak itu. Tapi waktu Anda bekerja, waktu Anda keluar, dia akan menyiksa anak itu. Dia akan marah terus-terusan dengan anak itu. Karena dia merasa anak itu jadi beban bagi dia. Karena itu saya katakan jangan adopsi anak kalau belum mampu secara keuangan dan moral. Yang kedelapan, jelaskan asal-usul anak tersebut kepadanya. Dia harus tahu bahwa dia bukan anak kandung Anda. Jangan sebut anak tersebut dengan pancingan, saudara. Itu akan sangat menyiksa dia. Jangan gantikan nama ayahnya dalam status si anak. Biarkan dia tahu siapa ayah dan ibu kandungnya. Biarkan dia tahu. Dia akan tahu bagaimanapun juga satu hari nanti. Usia 10 tahun sebelum akil balik adalah usia yang paling tepat untuk menyampaikan hal ini. Jadi sejak kecil anak harus tahu ini. Karena apa? Kalau dia kecil dan dia tahu hal ini, kemarahannya tidak begitu seperti yang orang yang sudah dewasa atau remaja. Namun kalau Anda sampaikan ini pada waktu dia remaja, Anda akan mengalami masa yang lebih sulit lagi, karena kenakalan remaja pasti berbeda. Karena itu saudara, mari mulai terbuka kepada anak angkat Anda. Tips-tips bagi orang tua yang sedang mengalami pergejolakan dengan anak angkatnya. Ini setelah dia tahu siapa jati dirinya. Karena saudara, ini fakta ilmiah yang akan berbicara kepadanya tatkala dia tengah mengalami pergejolakan. Dia akan lihat, loh, papaku gak membedakan aku kok, mamaku gak membedakan aku dengan anak kandungnya kok. Jadi for me no problem, aku anak angkat juga gak jadi masalah. Karena itu jangan pernah menunjukkan hal yang berbeda dengan anak angkat Anda. Jangan pernah keceplosan juga katakan dasar anak angkat gak tahu diri. Syukur kamu ku angkat jadi anak. Kalau enggak kamu jadi gembel. Jangan pernah ucapkan itu. Anak tersebut tidak pernah minta Anda mengangkat dia. Dia tidak pernah meminta Anda mengadopsi dia. Dia tidak pernah minta dilahirkan. Kalaupun ada orang tua yang pernah salah langkah sehingga hamil di luar nikah, anak tersebut tetap tidak bersalah. Anda tidak bisa katakan kau anak pelacur, kau anak begini, anak begitu. Jangan pernah katakan itu. Karena dia tidak ada hubungan dengan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jangan limpahkan kesalahan orang tua kepada anak tersebut. Nah saudara, anak-anak yang menemukan status baru tersebut pasti akan lebih mudah terprovokasi dan memprovokasi. Orang tua harus kuat, bertahan dan tidak terjebak dalam upaya anak menguji kesabaran orang tua ini. Dia akan coba memprovokasi Anda
atau dia akan lebih mudah terprovokasi. Sedikit salah, sedikit ucapan Anda menyinggung, dia akan bilang, ya karena aku anak angkat, aku diginikan. Saudara, hati-hati, jangan terprovokasi juga dengan itu. Sebagai orang tua, Anda harus bersabar, karena ini adalah masa transisi itu. Anak adopsi kadang-kadang berperilaku buruk, seolah-olah dia akan buat begini, dia akan minta ditolak lagi, ya, supaya itu menggenapi nasibnya sebagai anak yang terbuang. Dia akan sengaja buat masalah, dia akan sengaja buat kesalahan supaya Anda usir lagi. Lalu dia akan bilang, ini memang nasibku, aku memang begini. Saudara, itu sebabnya sebagai orang tua yang mengadopsi anak, orang tua angkat, belajarlah bersabar. Yang keempat, orang tua harus tetap disiplin anak angkatnya. Jangan karena dia anak angkat, Anda perlakukan secara khusus. Anda tidak mau marahi dia, Anda tidak mau tegur dia, Anda tidak mau pukul dia, disiplin dia. Wah, bahaya. Kasih dan disiplin harus diberikan secara seimbang. Yang firman Tuhan katakan, hajarlah anakmu selagi ada waktu. Sebelum dia mencapai umur 13 tahun, dia masih bisa kau tegur. Dia masih bisa kau hajar dengan rotan, kata firman Tuhan. Jangan menjauhkan itu dari dia. Kalau tidak, Anda akan melihat anak Anda rusak seumur hidup. Khususnya kalau orang tua tersebut pada akhirnya punya anak kandung dan dia nggak peduli dengan anak angkatnya, anak kandung dia perhatikan, anak angkat nggak diperhatikan. Wow, saudara, ini akan jadi masalah besar dan Anda akan jadi victim berikutnya. Ya, dalam ajaran agama tertentu. Nah, ini kita bicara tentang warisan. Dalam ajaran agama tertentu ada yang katakan bahwa anak angkat nggak boleh dapat warisan seutuhnya. Ada yang bilang hanya boleh dapat 15% dan lain sebagainya. Ya, Alkitab tidak membahas tentang pembagian ini sejauh yang saya tahu. Kalau saya salah, maafkanlah saya. Hal ini tergantung kepada keluarga itu sendiri. Ya, jadi kalau kepala keluarga memutuskan untuk memberikan warisan kepada anak angkat seutuhnya, itu hak dia, hak kepala keluarga tersebut. Ya, walaupun mungkin ada keluarganya, keluarga besarnya yang keberatan, ya. Namun saudara, saya ingatkan saudara, keluarga Anda yang mengadopsi anak itu sudah berpikir matang-matang. Itu adalah keluarga intinya. Anak angkat itu merupakan keluarga intinya. Sehingga saudara, dia berhak memutuskan untuk memberikan apa kepada anak angkatnya itu. Namun, ini yang saya ingatkan kepada banyak orang Kristen, orang tua. Kalau Anda mengangkat anak, atau bahkan kalau Anda punya anak sendiri, anak kandung pun, persiapkan warisan. Persiapkan surat wasiat sebelum Anda meninggal dunia. Kalau Anda tahu bahwa keluarga Anda mungkin akan punya masalah sewaktu Anda meninggal, mulai mempersiapkan diri sehingga Anda meninggal dengan bahagia. Haleluya. Saudara, persiapkan surat wasiat kalau Anda mengangkat anak, persiapkan surat wasiat dengan baik agar anak angkat tersebut tidak kecewa satu hari nanti. Belajar berjiwa besar. Gak ada orang yang akan hidup untuk selamanya. Anda juga tidak akan hidup untuk selamanya. Karena itu persiapkan diri, persiapkan kematian dengan baik. Sehingga pada waktu Anda meninggal, semuanya lancar. Ya, kenapa saya katakan Alkitab tidak menulis tentang ini? Karena Alkitab mengingatkan, Yesus sendiri berbicara dalam Lukas pasal 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini dia. Saudara, semua masalah, khususnya dalam hal warisan, dapat diatasi kalau tidak ada ketamakan. Kalau keluarga besar Anda tamak, maka dia akan paksa anak angkat Anda untuk pinggir. Kamu bukan anak yang sebetulnya. Kamu bukan anak kandungnya. Ngapain kamu sok-sokan? Ngapain kamu harapkan warisan dari abangku, dari kakakku? Saudara, inilah masalah ketamakan. Dan manusia cenderung terikat dengan masalah ini. Yesus katakan, siapa yang angkat aku? Ini Yesus yang bicara loh. Yesus katakan, siapa yang angkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Maafkan saya, hal ini tidak terjadi hanya kepada jemaat biasa saja, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Ada orang Kristen yang senior, keluarga pendeta pun mengalami ini. Kenapa? Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan.
Itu sebabnya saya katakan, sebelum Anda meninggal, persiapkan wasiat dengan baik, supaya tidak terjadi masalah. Kalau perlu, mulai memisahkan anak-anak Anda. Pisahkan rumah mereka masing-masing, supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Janganlah hidup bergantung pada kekayaan. Janganlah hidup hanya mengejar uang dan kekayaan. Anda akan kecewa satu hari nanti. Amsal 13 ayat 22, firman Tuhan katakan, orang baik, pengertian orang baik di sini, orang yang mempunyai pengertian yang baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan of man's intellectual nature. Orang yang punya sifat intelektual secara alami, orang yang pintar, ya. Orang pintar, orang baik ini meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Pertanyaannya, Anda orang baik atau tidak? Kalau Anda orang baik, maka Anda akan mulai mengatur rumah Anda dengan baik. Anda akan mulai mempersiapkan warisan dengan baik, mempersiapkan surat wasiat, sehingga keluarga Anda baik-baik saja. Anak angkat Anda pun akan menikmati berkatnya. Karena itu saudara, saya percaya kalau kita ikuti firman Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Ya, ada banyak masalah lain yang muncul dalam keluarga yang mengangkat anak. Ya, masalah-masalah secara moral juga ada yang terjadi, karena mungkin pada satu hari anak itu akan bertumbuh besar. Biasanya terjadi kalau anak perempuan, ya, si ayah yang tidak merasa puas dengan istrinya dan sebagainya. Saudara, ada banyak masalah terjadi pada waktu anak angkat tinggal dalam rumah. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan melihat banyak masalah yang terjadi di akhir zaman. Kalau Anda belum diberikan Tuhan juga keturunan, bersyukur ajalah. Kita nggak tahu berapa lama hidup dalam dunia ini. Kalau Anda sudah masuk usia 40 ke atas, nikmati saja keintiman berdua. Nikmati saja hubungan dengan istrimu, hubungan dengan suamimu. Persiapkan, kalau Tuhan memberkati Anda, bantu orang yang kesusahan. Itu pola hidup jemaat mula-mula. Mereka membantu yang kesusahan, sehingga nggak ada orang yang susah, nggak ada orang yang berlebihan kayanya. Tapi semuanya sama rata, semuanya menikmati berkat Tuhan. Itu saja saran saya. Kalau Anda memang belum punya anak, lihat anak orang lain yang bisa Anda ajar, yang bisa Anda didik, yang bisa Anda bantu. Sekolahkan. Kemarin saya bicara dengan seorang hamba Tuhan yang punya banyak anak rohani walaupun dia tidak punya anak kandung. Banyak anak rohaninya disekolahkan S1, S2, bahkan sampai S3. Kalau Anda melakukan itu, jangan harapkan imbalan. Ada orang-orang yang mengadopsi anak, lalu kemudian si anak menyakiti dia, meninggalkan dia, tidak mengingat dia, lalu kemudian kepahitan dengan anak itu. Saudara, kalau Anda melakukan dengan kasih, Anda tidak akan menuntut imbalan. Anda akan melakukannya seperti Kristus mengasihi gerejanya, tanpa mengharapkan imbalan, bahkan mati bagi gerejanya. Kita memberikan apa yang kita bisa berikan. Tapi kalau orang tidak menghargai saudara, urusan dia dengan Tuhan. Mari berlaku baik, ikuti firman Tuhan. Maafkan saya kalau saudara tidak berkenan, tapi saya hanya menyampaikan ini agar Anda bersiap, belajar menerima diri dan belajar menerima pasangan saudara. Dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Hidup pernikahan Anda pasti akan Anda nikmati. Peduli amat orang mau bilang apa. Peduli amat orang mau bilang kau tidak punya keturunan. Biarin aja. Yang penting jadilah keluarga-keluarga yang ideal di mata orang lain. Sehingga walaupun Anda berdua, orang lain bisa cemburu menikmati keakraban Anda, keintiman saudara. Kiranya saudara diberkati dengan renungan kita atau pelajaran kita hari ini, dan bagi saudara yang benar-benar menantikan itu, saya harapkan Anda terus berjuang, berdoa dalam doa, berdoa dan berdoa, jangan pernah berhenti, berharap dengan iman sampai Tuhan memberikannya. Tapi kalau sudah sampai umurmu, mulailah mengganti cara pandangmu dengan apa yang saya sampaikan baru ini, supaya Anda siap dan bahkan bisa memberkati lebih banyak orang. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pengajaran ini Tuhan, sehingga kami bisa belajar untuk mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang mengetahui setiap kami, mengetahui hati kami, dan mengetahui jalan hidup kami. Kalau hari ini teman-teman kami yang menonton video ini, ada yang belum memiliki anak, Tuhan, kalau mereka masih mengharapkan, jawab doa mereka.
Ulurkan tanganmu yang berlubang paku. Berikan kesuburan pada rahim. Berikan kesuburan pada spermanya. Supaya mereka mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan mereka hanya berjalan berdua. Dan mereka bisa mengadopsi anak dengan cara yang tadi. Maka Tuhan izinkanlah mereka melihat, mendapat, dan memilih orang-orang yang tepat yang bisa mereka adopsi. Sehingga hidup mereka terus menjadi berkat bagi orang lain. Ajarkan kami semasa hidup agar hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.